Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mengucap syukur kepadamu ya Allah atas kasih karunia yang boleh aku terima saat ini. Semoga apa yang hendak aku baca dan aku dengar merupakan sabda-sabdamu sungguh meresap di dalam kehidupanku sehari-hari demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Zefon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari Laut Teberau, lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin, lalu berkemah di Doka. Mereka berangkat dari Doka, lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus, lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim, lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai, lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa, lalu berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot, lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma, lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros, lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna, lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa, lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata, lalu berkemah di Harsafer. Mereka berangkat dari Harsafer, lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada, lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot, lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah, lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka, lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona, lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot, lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan, lalu berkemah di Hor Gidgad. Mereka berangkat dari Hor Gidgad, lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata, lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona, lalu berkemah di Esion Geber. Mereka berangkat dari Esion Geber, lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades, lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada bulan yang kelima pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu, Raja Negeri Arad, orang Kanaan itu, yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Salmona.
Mereka berangkat dari Salmona, lalu berkemah di Punon. Mereka berangkat dari Punon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu lah diberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah yang Maha Kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada saat ini. Semoga semuanya sungguh berguna bagi kehidupan sehari-hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa